Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasia. Nah, di video kali ini gue akan kasih lihat ke kalian apa sih perbedaan antara ketiga jam tangan Garmin ini. Yaitu yang pertama di sini ada Garmin Forerunner 965, lalu selanjutnya ada Garmin Fenix 7 Pro, lalu yang selanjutnya di sini ada Epix Pro Gen 2. Mau tahu gimana perbedaannya? Langsung cek videonya. Oke, yang pertama di sini gue mau bahas desain dan material dulu, yaitu yang pertama di sini ada Epix Pro Gen 2 yang ukurannya sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama ada 42 mm, terus yang kedua ada 47 dan yang terakhir di sini ada 51 mm. Terus yang kedua di sini ada Garmin Fenix 7 Pro. Lalu selanjutnya di sini ada Garmin Forerunner 965. Nah, perbedaan yang paling jelas yaitu di sini terdapat pada layarnya. Layar si Epix dan Forerunner 965 dia ini sudah AMOLED, sedangkan kalau si Fenix 7 Pro Sapphire Solar ini dia masih MIP gitu. Jadi kelihatannya emang terlihat cukup jelas kalau dari sini. Layar si 965 dan Epix ini lebih terang karena sudah AMOLED. Lalu untuk ketebalannya kalau kita lihat di sini, yang Forerunner namanya juga seri Forerunner ya, dia biasanya lebih tipis, dan selanjutnya di sini ada si Epix, lalu di sini ada Fenix yang lebih tebal. Lalu untuk ukuran lebih detailnya, perbedaan antara ketiganya gue tampilin aja on paper seperti ini. Nah, selanjutnya untuk water resistnya sendiri ini ada terdapat perbedaan, yaitu untuk Garmin Forerunner 965 ini hanya di 5 ATM atau 50 meter, sedangkan kalau si Epix dan Fenix ini sudah 10 ATM atau 100 meter. Nah, jadi perbedaannya ada di situ. Nah, selanjutnya untuk resolusi layarnya juga terdapat perbedaan, yaitu yang pertama di Fenix ini yang paling kecil yaitu 260 x 260 pixel, sedangkan Epix Pro Gen 2 yang ukurannya 42 mm ini dia 390 x 390 pixel, dan yang paling terakhir yang paling tinggi yaitu Garmin Forerunner 965 dia ada di 454 x 454 pixel. Nah, terus untuk bezelnya ketiganya ini sudah titanium. Lalu mungkin selanjutnya gue akan bahas ke bagian layarnya nih, lensanya, karena ini ada edisi Sapphire atau Sapphire Edition. Layar lensa atau bahan lensa dari si Epix ini dia itu Sapphire ya, jadi lebih kuat, dan yang si Fenix juga karena ini emang edisi Sapphire. Tapi kalau si Forerunner 965 ini dia masih Corning Gorilla Glass. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas baterai dari ketiga jam ini. Nah, yang pertama di sini ada Garmin 965 yang kalau di smartwatch mode aja dia ini bertahan sampai 23 hari, sedangkan yang si Epix 16 hari, dan untuk Fenix sendiri ini Fenix 7 Pro ini dia tahan sampai 18 hari. Nah, tapi balik lagi nih banyak banget yang mempengaruhi dari penggunaan baterai. Nah, untuk lebih jelas lagi gue tampilin aja biar gue nggak salah. Lalu selanjutnya di sini gue akan bahas ke bagian musik dan storage. Untuk di bagian musik dan storage sendiri, ketiganya ini sebenarnya sama ukuran penyimpanannya, yaitu sama-sama 32 GB. Lalu dia ketiganya ini bisa connect ke Spotify. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Ini kita harus connect dulu ke Garmin Connect di aplikasi, lalu kita baru bisa menambahkan lagu atau musik ke jamnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ketiganya udah bisa. Lalu selanjutnya gue akan bahas ke bagian health and activity feature-nya. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas health and activity feature-nya, lalu lanjut lagi ke training feature-nya. Nah, kira-kira ada apa aja? Kalau dari yang sepengamatan gue dan gue cek juga, sebenarnya kalau mau dibandingin tuh nggak terlalu ada perbedaan yang cukup jauh nih. Kalau dibahas, ketiganya ini ada track step kayak biasa. Nih gue cek dulu. Nah contohnya tuh di sini udah ada body battery, ada sleep tracking, ada heart rate,
Ada HRV status, habis itu ada jumlah steps juga, lalu ada pulse ox meter, dan ada juga yang namanya stair stepper atau kayak floor climb gitu. Jadi kayak berapa lantai kita sudah naiki untuk perharinya. Lalu selanjutnya di bagian training feature ketiganya juga ada training readiness ya, udah jelas. Ini gua kasih lihat dulu training readiness-nya. Nah, seperti ini contohnya. Ada acute load juga, terus ada kita bahas lagi selain ke training readiness, ketiganya juga ada VO2 max ya di bagian, kalau di ini tuh gue lupa lagi namanya, tapi pokoknya di rest predictor lah ya. Nah, di rest predictor ini dia ada VO2 max-nya, lalu kalau kita scroll ke bawah ada rest predictor-nya mulai dari 5 kilo sampai full maraton. Nah, seperti ini contohnya. Ini gue belum tambahin. Harus ditambahin dulu kalau ada di bawah. Nah, seperti ini. Ada rest prediction-nya ya. Lalu untuk selanjutnya gue mau kasih lihat ke bagian training status. Nah, di bagian training status sendiri ini lebih banyak data yang bisa didapat, dan sepengetahuan gue juga ini perbedaannya nggak ada yang cukup signifikan perbedaan dari ketiganya di bagian training status seperti ini. Nah, di sini ada acute load, ada load focus sama juga ya seperti ini. Nah, ada VO2 max, ada HRV status, lalu ada recovery dan heat acclimation. Oke. Nah, terus selanjutnya apa aja sih yang beda? Ini gue akan bahas ke bagian selanjutnya. Nah, sebelum itu gue juga mau ngasih tahu lagi kalau di ketiganya ini ada yang namanya endurance score, lalu hill score juga. Jadi ini adalah kalau yang dari gue tahu kayaknya ini adalah fitur baru ya dari Garmin. Di sini ada hill score dan endurance score, dan di ketiganya sudah ada juga seperti itu. Lalu selanjutnya ketiganya juga ada running power, worst best running power ya kalau dicek, dan ada running dynamics-nya juga. Tapi kalau dari yang gue lihat untuk kalau di Forerunner 965 ini, kalau kita cek ke bagian run, di sini tuh dia ada yang namanya data screen-nya ini ada running power. Nih, kalau dilihat ada icon petirnya. Oke, jadi untuk menampilkan running power di Epix Pro dan Fenix 7 Pro, kalian bisa ke bagian running di sport profile run, lalu ke bagian setting sebelah kiri sini. Nah, di bagian data screen, kalau kalian cari misalkan langsung add aja, dia nggak akan ketemu. Nih, misalkan gue mau nambahin nih, di sini nggak ada nih yang power meter namanya, tapi kalian harus ke custom data, lalu field 1 isi aja. Jadi kayak beneran di custom bikinnya. Ini gue coba di Epix Pro juga biar kalian nggak bingung. Add new, custom data, field satunya diisi. Nah, ini ada timer, ada distance. Terus di sini ada ke bagian bawah. Nah, ini ya, kalau misalkan running dynamic kalian nggak ada, kalian bisa ke custom data. Lalu di sini ada pace pro. Nah, sama ya ukurannya, posisinya. Terus running power, kalau ada temperatur juga, elevation, navigation. Nah, jadi misalkan data-data screen kalian nggak nemu, kalian bisa ke bagian custom nih untuk keluarin itu semua. Nah, ini kalau di running power pakai running power field, terus ada banyak macam. Mungkin gue akan masukin power aja yang biasa. Terus kalau misalkan kalian mau ganti atau mau nambahin, misalkan kalau di kiri gue coba kasih lihat yang power, tapi kalau di sebelah kanan yang si Fenix 7 Pro ini gue coba masukin pace pro. Nah, ini split target place, coba. Nah, ini gue opsinya gue tekan, gue masukin kayak gini. Nah, jadi hasilnya kayak gini, tapi kalau kalian mau edit lagi, kalian juga bisa edit
namanya custom, jadi kalian suka-suka kalian nih untuk edit-edit sebutuhnya kalian gitu. Kalian mau nampilin data apa aja. Ketiganya juga udah ada PS Pro, jadi itu bisa bantu kalian untuk mengatur PS kalian saat race nantinya kayak gitu. Nah selanjutnya perbedaannya ini ada di sport profile-nya. Jadi mungkin ya karena si Phoenix dan Epix ini lebih dominan untuk kegiatan di outdoor, jadi sport profile outdoornya lebih banyak dan nggak ada di 965. Contohnya apa sih? Di sini ada Fish, ada Han, terus ada horseback juga. Lalu untuk di bagian larinya, di sini dia nggak ada. Di 965 itu nggak ada yang namanya adventure race sama obstacle racing. Nah kayak gini nih contohnya. Nah di sini ada adventure race sama obstacle racing, tapi sedangkan di 965 ini nggak ada. Jadi kurang lebih perbedaannya di situ, di sport profile-nya dia lebih banyak. Oke selanjutnya di sini gue mau ngasih lihat perbedaan di satelit GPS-nya, lalu ada juga di bagian map dan navigation. Nah kira-kira apa aja sih yang beda? Sejauh ini gue ngecek sih nggak terlalu ada perbedaan banget, karena yang gue cari itu ada semua nih di ketiganya. Jadi misalkan gue ke bagian lari dan ke bagian navigasinya, di sini dia ini ada semua. Jadi mulai dari course, terus ada location, ada back to start, round trip course, abis itu ada past activity atau history, lalu ada point of interest, site and go, coordinate, and select on map. Jadi kalau dibilang untuk navigasinya, fitur navigasinya ini ada semua kayak gitu, dan ketiganya juga udah bisa auto select dan multi band juga udah ada. Lalu selanjutnya ada Climb Pro juga nih di sini. Ini gue kasih contoh yang di Epix Pro. Di sini ada yang namanya Climb Pro. Nah ini bisa dinyalain. Terus selanjutnya juga di sini ada ABC sensor. Jadi kita bisa lihat widgetnya ada di sini. Nah seperti ini contohnya. Kalau yang di Phoenix 7 Pro juga ada di Epix. Nah ini ada ABC sensornya. Seperti ini contohnya. Jadi ketiganya udah ada. Oke selanjutnya di sini gue mau bahas perbedaan antara ketiganya, yaitu di bagian external sensor. Karena ada external sensor yang nggak bisa di 965 tapi ada di Epix Pro Gen 2 dan di Phoenix 7 Pro juga. Nah apa aja sih sensornya? Yaitu yang pertama ada dog track, lalu selanjutnya ada club sensor, lalu yang terakhir ini ada zero laser location. Nah jadi ada 3 sensor external sensor yang nggak ada di Forerunner 965. Seperti ini contohnya kalau mau lihat di add new. Nah ini banyak banget kan sensor yang ada. Jadi di sini ketiganya ada Shimano DI2, habis itu ada shifting juga, ada radar, ada Muscle O2, ada InReach. Nah yang nggak ada di 965 ini ada dog track nih. Jadi di 965 ini dia nggak bisa pakai external sensor untuk dog track. Lalu mungkin yang gue mau ngasih lihat lagi selanjutnya, perbedaan yang cukup jelas itu si 965 ini nggak ada senternya. Jadi built-in flashlightnya mungkin ada sih sebenarnya. Kalau di 965 ini flashlightnya itu dia lebih ke lampu dari layarnya. Jadi kayak gini. Nanti gua kasih lihat contohnya gimana waktu digelap. Nah, ini kalau si 965 flashlightnya cuma kayak gini doang. Tapi yang paling kelihatan bedanya di Epix dan di Phoenix ini dia ada center di sebelah sini. Nah, ini kalau gua mau ngasih lihat, gua centerin. Nah, di sini ada flashlight, lalu di sini juga. Nih kalau gue nyalain kayak gini, jadi dia ada yang merah kayak gini nyalanya. Nanti gue kasih lihat waktu digelap. Terus kalau putih kayak gini, jadi dia lebih terang dibanding si
Forerunner 965. Nah, kelihatan yang perbedaannya nanti gua kasih lihat lagi di waktu gelap. Dan selanjutnya selain flashlight di sini juga ada strobe. Jadi strobe ini lampu yang ada banyak jenisnya, nyalanya kayak ada yang kedap-kedip kayak lampu SOS kayak gini. Ini contohnya. Terus kalau cek lagi ke bawah bisa kita custom, ada blitz juga. Ini ada beacon. Terus ada pulse. Kalau pulse ini lebih lambat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi perbedaannya tuh ada di flashlightnya juga ya, karena ini emang buat kegiatan yang di outdoor kayak untuk trail run atau emang untuk ekspedisi seperti itu. Oke, jadi gimana sih perbedaan antara ketiga jam tangan ini? Mulai dari Garmin Forerunner 965, lalu ada Epix Pro Gen 2, lalu di sini ada Fenix 7 Pro. Sejauh ini perbedaan yang cukup jelas mungkin ada di desain ya, karena Forerunner ini untuk lari, untuk atlet lari. Jadi dia desainnya mungkin lebih tipis kayak biasa dari seri-seri Forerunner sebelumnya. Tapi yang paling kelihatan jelas mungkin selain desain, ini ada built-in flashlight. Jadi ada senter yang beneran senter, bukan kayak yang si Forerunner 965 ini yang senternya ini cuma ada dipantulin dari layar aja, layar yang lebih terang. Tapi kalau ini beneran ada senternya di bagian sini. Lalu tadi gua kasih lihat juga ada bagian strobe-nya. Jadi kalau butuh bantuan kayak lampu SOS gitu, SOS gitu, itu juga berfungsi banget. Dan ini mungkin gua ngeliat di Epix Pro Gen 2 aja nih, yaitu bagian red shift. Jadi kalau kita nyalain, dia tuh tampilannya jadi merah seperti ini. Nggak tahu nih kelihatan apa nggak, nanti coba gua kasih lihat. Jadi tampilannya ini semuanya merah. Dan selanjutnya tadi ada juga perbedaan di bagian di bagian sport profile-nya, yaitu di bagian outdoor. Kenapa? Karena di bagian outdoor ini ada olahraga yang nggak ada di Forerunner 95, yaitu olahraga-olahraga di outdoor. Contohnya kayak ada fish, ada hunt, habis itu ada horseback, dan ada adventure race dan obstacle racing. Nah, mungkin itu aja perbedaan yang bisa gue kasih lihat, karena ini bukan produk battle, tapi gue mau ngasih tadi perbandingan perbedaan apa aja sih antara ketiga jam tangan ini. Semoga video ini membantu kalian. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini membantu kalian untuk mengetahui apa aja perbedaan antara ketiga jam tangan ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @werinasiaofficial, dan kalian juga bisa follow TikTok kita di @werinasiaofficial. Nah, kalau kalian mau support channel kita, kalian juga bisa nih beli produk yang telah kita review atau telah kita bahas di website via.id. Dan ada satu lagi, kalian juga bisa support channel kita dengan membeli sport apparel yang kita buat, yaitu One More seperti yang gue pakai ini, yang produknya gue taruh di deskripsi. Gue Maul, sekian, terima kasih.